Fadlizon mengatakan, sepeser pun saya nggak pernah nyumbang untuk kelompok teroris. Mulai kebakaran jenggot nih. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan dengan isu terorisme. Seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Jadi dana yang terkumpul itu adalah dana dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Tidak ada $1 pun sumbangan dari saya maupun dari saudara Fahri Hamzah. Nah sekarang perlahan-lahan mulai terkuak. Ternyata Fadlizon pernah menyalurkan bantuan atas nama kemanusiaan ke Suriah. Namun sayang sekali bantuan itu yang disalurkan atas nama kemanusiaan ternyata menyasar ke kelompok pemberontak Suriah. Menurut informasi, Hilal Ahmar dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon menyumbang Hilal Ahmar pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, gak mungkin Fadli gak tahu informasi itu. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris. Bagi Eko, segenap fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan Hasi, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan terorisme. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon menampik dirinya terlibat dengan kelompok teroris dan memastikan tidak pernah menyumbang atau mendanai kelompok teroris manapun. Saat ditemui di kediamannya di Lubuak, Batingkok, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa isu itu adalah fitnah dan foto yang beredar merupakan foto di tahun 2015. Sebagai wakil ketua DPR saat itu, saya setiap hari menerima delegasi dari berbagai macam golongan masyarakat. Ketika itu, seingat saya dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS, kata Fadli. Ia mengatakan bahwa saat itu FIPS yang dipimpin Ustadz Batiar Nasir menggalang dana untuk pengungsi Suriah di perbatasan Turki. Pada saat itu, ia juga menyampaikan terkait kondisi pengungsi Suriah yang ada di Turki. Mereka kekurangan rumah sakit, makanan, dan pakaian, ujarnya. Namun karena dana itu digalang dari masyarakat, mereka meminta waktu kepada Fadli dan juga Fahri Hamzah yang ketika itu wakil ketua DPR untuk menerima dan dia menerimanya. Jika dia mengungkapkan bahwa alasan dari FIPS meminta dia untuk menyerahkan uang itu karena pihak FIPS menilai dirinya sebagai wakil rakyat yang pantas untuk menyerahkan uang itu. Isu yang mengaitkan Fadlizon dengan kelompok teroris itu mencuat setelah tersebarnya fotonya dengan salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon buka suara merespon kabar yang seolah menyebutkan dirinya terkait dengan organisasi terduga teroris Dr. Sunardi, Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Kabar ini sebelumnya berawal dari foto lama 2015 yang menampilkan Fadli menyerahkan bantuan terhadap krisis kemanusiaan Suriah. Foto penyerahan bantuan oleh Fadlizon ini diunggah oleh akun HASI. Belum lama ini, Densus 88 menembak mati tersangka terorisme, Dr. Sunardi yang disebut-sebut berstatus penanggung jawab HASI. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya itu punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88. Hanya karena sebuah foto lama tahun 2015 atas fitnah itu saya ingin memberi klarifikasi, kata Fadli. Dia mengatakan sebagai wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 2014 sampai 2019 dirinya setiap hari menerima berbagai delegasi hingga puluhan orang. Fadlizon, menurutnya delegasi masyarakat yang diterima itu mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan maupun courtesy call. Ia melanjutkan dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Korkestra Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari FIPS yang dipimpin oleh Batiar Nasir pada 28 Mei 2015. Menurutnya, FIPS menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Lantaran dana dikumpulkan dari masyarakat, Fadli berkata, FIPS meminta dirinya dan Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan DPR untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan itu.
Penyerahan bantuan simbolik itu kemudian diabadikan oleh para wartawan yang hadir. Dia menegaskan, total sumbangan $20.000 merupakan dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan dana, bukan uang pribadi maupun Fahri. Fadli mengaku memang kenal dengan 3 anggota delegasi namun tak kenal dengan sisanya. Fadlizon juga menyebut rombongan FIPS juga menemui Kemlu sebelum bertemu dirinya dan juga Fahri. Katanya, sebelum bertemu ke DPR pada 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Syria yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Fadli mengatakan penerimaan terhadap delegasi FIPS merupakan bentuk dukungan terhadap aksi kemanusiaan ketika masyarakat Indonesia menyumbang rumah sakit di Gaza. Sebagai wakil ketua DPR RI saat itu, Fadlizon mengaku juga diminta menyerahkan bantuan itu secara simbolik. Fadli kemudian menyebut upaya mengaitkan dirinya dengan teroris merupakan fitnah, sama seperti kasus Farid Ogbah yang sempat ke istana. Ia heran jika peristiwa seperti ini dikait-kaitkan. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Ogbah pernah diterima Presiden Jokowi di istana. Pada 16 November 2021, Farid Ogbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Kata Fadli. Di mana penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali. Seruan menangkap politisi Partai Gerindra Fadlizon bikin geger jagat maya setelah tagar tangkap Fadlizon trending topik di Twitter. Anak buah Prabowo Subianto itu diminta untuk segera diamankan lantaran disinyalir menjadi seorang pendana yang mengongkosi berbagai kegiatan terorisme di Indonesia. Pantauan Publish.id pada pukul 9.30 tagar tangkap Fadlizon sudah tembus 1.214 cuitan. Tudingan Fadlizon sebagai bohir teroris itu bermula dari pernyataan pegiat media sosial Eko Kuntadi menyebut Fadli pernah menyerahkan bantuan $20.000 ke Hilal Ahmar Society atau HASI. Kelompok ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Tidak hanya itu, sejumlah pengguna media Twitter juga membagikan foto lawas Fadlizon yang sedang memberikan bantuan kepada HASI. Salah satu pria yang berdiri mendampingi Fadlizon itu disebut sebagai sosok teroris yang baru dibekuk Densus 88 beberapa hari lalu. Sementara itu, Fadlizon sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait tudingan keterlibatannya dengan kelompok teroris. Meski fotonya berseliweran, namun Fadli mengaku dirinya tak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk kelompok teroris. Ada tagar wajib buat RT para sahabat NKRI. Kenapa si Zong ini paling bising kalau ada penangkapan teroris di Indonesia? Karena dia bohir. Pantesan, hashtag tangkap Fadlizon. Sudah kuduga dan kukatakan apa, kitab sang kuasa itu jelas, orang tak akan lari dari tabir yang diikutinya. Sebelum itu keluar Zong sudah kukatakan teroris, ternyata benar. Timpal akun Sutaya Lili. Orang di sebelah Fadli ini Angga Dimas Persada.